Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berada dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi, kita mendapatkan limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk terus senantiasa istiqomah di atas iman dan taqwa. Kesempatan pagi hari ini ya, karena diminta selasa pekan pertama kita bahas suatu materi yang tidak seperti yang kita bahas tentang masalah fikih, namun kita akan mengkaji tentang bahasan akidah, yaitu pembahasan tentang masalah tauhid yang kita kaji dalam satu hadis yang panjang, yang ini menceritakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Hisab itu artinya perhitungan, karena nanti pada hari kiamat keadaan manusia itu nanti ada 3. Ada yang tidak dihisab sama sekali, tidak pakai perhitungan sama sekali. Kemudian yang ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Seperti ada di suatu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi tetap melalui perhitungan, namun di sini tidak dengan hisab yang berat, dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, dihisab dengan hisaban syadida, dengan hisab yang berat. Berarti 3 ya. Yang pertama tadi apa? Tanpa hisab. Yang kedua, hisabnya hisab yang mudah. Yang ketiga, hisabnya hisab yang berat. Ibu-ibu pingin yang mana? Pingin yang mana? Nomor 1. Ya sudah, ini yang kita bahas nantinya. Namun ada syarat, nggak bisa kita dapatkan ini terus cuma angan-angan saja. Saya ingin tanpa hisab sama sekali. Ada kriteria-kriterianya, nanti kita sebutkan dalam hadis. Ini hadis yang panjang, ada dibawakan cerita terlebih dahulu. Kita pahami ceritanya dulu, baru nantinya kita lihat isinya, kriterianya seperti apa. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau yang disebut dengan Kitab Tauhid. Saya nggak bawa versi Indonesia, yang saya lupa. Ada di buku-buku terjemahan. Ini versi Arabnya ini yang saya bawa. Bisa cari di toko buku Syekh Muhammad At-Tamimi, judulnya Kitab Tauhid. Cuma satu buku kecil saja. Itu terdiri dari sekitar 60-an bab, itu membahas masalah tauhid lengkap dari awal sampai akhir, sampai yang sekecil-kecilnya pun dibahas. Ini untuk menguatkan iman kita dan bagaimanakah keyakinan kita kepada Allah dengan benar. Kita sebutkan kisahnya terlebih dahulu di sini tentang 70.000 orang tadi. Husain bin Abdurrahman rahimahullah berkata, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Ingat, yang pertama itu namanya Husain, yang kedua itu bernama Sa'id. Sa'id bin Jubair lalu dia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Sa'id tanya, siapa di antara kalian yang lihat bintang jatuh semalam? Maka ketika itu Husain jawab, saya yang lihat.
bintang itu jatuh semalam. Berarti dia jawab ya, saya yang lihat, Husain yang lihat. Namun lihat jawaban selanjutnya. Kemudian aku berkata, yaitu Husain jawab, namun ingat, aku tidak sedang mengerjakan sholat. Yaitu sholat apa di sini? Ya, sholat apa? Sholat malam. Aku terbangun itu bukan karena aku itu sholat malam. Aku itu disengat binatang. Saya digigit binatang, kata Husain, sehingga saya itu bangun malam. Harusnya di sini jawabannya cukup. Di sini dia beritahu saja, oh semalam saya bangun, saya itu digigit binatang, makanya saya bangun. Harusnya jawabannya kayak gitu saja. Namun dia kasih jawaban tambahan. Saya tidak sedang sholat tahajud, tidak sedang bangun malam, tidak sedang sholatul lail. Kira-kira apa fungsinya? Jawaban ini ditambah ibu-ibu. Ngapain dia jawab kayak begini? Agar orang-orang gak menilai Husain itu lebih. Wah, Masya Allah kamu bangun malam ternyata ya. Husnuzon kan? Orang husnuzonnya baik. Masya Allah Husain itu bangun malam luar biasa. Husain cegah biar orang-orang itu nggak nuduh saya berlebihan. Ini bukan nuduh jelek loh ini, nggak nuduh saya berlebihan. Dia stop. Saya tidak sholat malam. Saya cuma bangun malam saja dikarenakan saya digigit binatang. Orang mau husnuzon sama dia bilang nggak perlu kamu bilang saya kayak gitu. Kalau kita di zaman ini baru bangun saja, ini padahal lagi mau pipis di belakang, itu mungkin sudah masuk status. Alhamdulillah bisa bangun malam. Tahu ngapain? Ya dia cuma bilang aja, saya itu bangun malam. Kalaupun sudah bangun malam dan dia salat malam pun sudah ada di status. Alhamdulillah, saya sekarang di depan sajadah sudah sholat tahajud. Padahal baru itu dia bangun. Ya, namun sudah jadi hits, sudah jadi status. Ya, dipamerkan amalan tadi. Coba lihat, ini nggak sholat malam dia bilang. Husain katakan, saya nggak sholat malam, kamu nggak usah husnuzon sama saya seperti itu. Dia cegah ini supaya orang nggak husnuzon. Ini kalau kita zaman ini bukan kebalik lagi, terlalu berlebihan lagi, lebay. Baru bangun malam ini saja, itu sudah masuk dalam status alhamdulillah. Teman-teman, saya itu bangun malam saat ini, sudah tahajud. Tambah lagi dia selfie lagi, kalau ada tongsisnya itu dia pakai lagi itu, tarik lagi. Betul nggak ibu-ibu? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak status lebay kayak gini? Ada nggak? Saya nggak bilang ibu-ibu. Ada nggak kayak gini? Ada. Ya sudah, itu zaman now kayak gini ibu-ibu. Ibu-ibu zaman now. Ya, baru bangun malam satu kali saja sudah sebut itu, sudah orang kira itu sudah Masya Allah 1 tahun penuh dia nggak berhenti sholat malam. Padahal baru malam itu saja dia bangun. Lihat, ini contoh dari para sahabat dahulu. Ini tabi'in. Mereka contohkan, ulama-ulama ini contohkan, sesuatu yang tidak dia lakukan pun dia sebutkan supaya orang-orang nggak husnuzon pada dia. Kalau dia nggak lakukan ya sudah. Namun ini biar orang nggak curiga dengan dia, dengan kecurigaan yang baik dia cegah. Ini tujuannya ibu-ibu, biar amalan itu dijaga, tidak riya. Paham riya itu apa? Riya itu apa? Pamer. Ya, pamer. Mau ibadah apapun, asalnya ibadah itu nggak boleh dipamerin pada orang itu nggak boleh. Apalagi zaman saat ini sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, itu ajang untuk pamer itu besar sekali. Amalan yang baiknya kita itu sembunyikan, termasuk ibu pun sampai nanti ke umroh misalnya, mau pergi ke Madinah, ke Mekah sana, termasuk depan Ka'bah, baiknya amalan itu dijaga untuk ibu saja. Semakin ibu jaga amalan itu baik-baik, itu semakin ikhlas, pahalanya semakin besar. Ibu semakin buka, amalannya jadi terbongkar tadi, pahalanya semakin berkurang, bahkan bisa jadi hancur. Tidak dapat pahala apa-apa. Itu karena riya. Itu karena riya tadi. Ya. Terus kita lihat di sini, disebutkan lagi. Dia sebutkan di sini, Said lalu berkata, kamu digigit tadi, apa yang kamu lakukan? Lantas apa yang kamu perbuat? Aku menjawab, aku meminta untuk diruqyah. Si Husain tadi kan kena gigitan binatang, dia minta apa?
diruqyah. Ya, si Husain ingin sembuh dari gigitan binatang tadi, dia minta untuk diruqyah. Paham ini ruqyah? Apa ruqyah? Apa ruqyah ibu-ibu? Dibacakan apa? Mantra-mantra. Apa yang dibacakan? Dibacakan ayat Al-Quran atau doa saking hadis. Bacaannya harus jelas. Gak boleh mulutnya yang baca itu belepotan, nih gak jelas nih apa yang dibaca. Bisa dari bahasa Arab, bisa dengan bahasa yang kita pahami. Kalau sudah keluar kalimat-kalimat yang gak jelas, hati-hati, itu gak tahu itu yang dibacakan itu apa. Ruqyah. Nabi SAW dahulu pernah menyetujui sahabat di ruqyahnya pakai bacaan surat Al-Fatihah. Orang yang dibacakan Al-Fatihah ini sembuh dengan izin Allah. Cuma baca Al-Fatihah saja. Ini masalah keyakinan saja di sini. Kalau mau tahu berhasilnya ruqyah ibu-ibu, orang yang meruqyah itu harus yakin ini sebagai obat, sebagai penyembuh, dan dia yakin Allah yang menyembuhkan. Orang yang dibacakan ruqyah itu juga harus yakin. Biasanya ibu-ibu itu ada yang diruqyah berulang kali, kenapa nggak sembuh? Dikarenakan pasiennya ini yang nggak yakin. Ditambah lagi dia tidak beriman dengan iman yang benar, masih banyak masalah pada dirinya. Orang yang ruqyah sudah bagus, bacaan ayatnya betul, yang ini nggak yakin ini. Kalau ini nggak yakin sudah nggak akan sembuh. Harus dari sisi orang yang membacakan ruqyah tadi itu dia punya keyakinan yang kuat Allah yang menyembuhkan dengan bacaan ini. Yang kedua, orang yang diobati tadi, pasiennya tadi juga harus penuh rasa yakin. Kalau ibu-ibu nggak percaya, coba aja. Ini sudah cari peruqyah yang ampuh sekalipun, yang biasa meruqyah, terus ibu datang, ibu nggak yakin, dan dari sisi keimanan ibu pun kurang. Dari sisi nanti masalah-masalah nanti saya sebutkan juga ada dalam diri ibu, maka nggak akan sembuh. Mau diruqyah berulang kali pun nggak akan itu. Paling cuma dibacakan 50% sembuhnya atau 80%, nggak bisa 100%. Nah, lalu dia minta diruqyah. Nah, terus Said kemudian dia tadi jawab seperti itu. Said itu tanya, apa alasanmu sampai meminta diruqyah? Ini ingat, ini sifat para ulama. Kalau ada yang berbuat pakai ini itu, apa alasannya? Ditanyakan mana dalilnya. Terus Husain jawab, aku menjawab sebuah hadis yang di sini Asy-Sya'bi menceritakan kepadaku. Said itu bertanya lagi, apa yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Aku jawab, dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali disebabkan karena penyakit ain atau karena ada yang kena racun gigitan binatang kemudian dia itu diruqyah. Ain itu secara bahasa artinya mata. Namun kalau di sini kita bahas istilah ini, mata karena memandang dengan pandangan yang hasad, orang yang dipandang, orang yang dilihat bisa jatuh sakit. Terutama kalau memandangnya itu enggak berzikir. Contoh, ini bocah ini ya. Ada kadang ibu-ibu lihat ada yang lewat kemudian cuma bilang aja, wah bocah itu cantik sekali. Tidak ada keluar kalimat Masya Allah, Subhanallah, itu nggak ada. Itu cepat bocah ini, kalau yang lihat ini punya ain, punya hasad, bocah ini bisa nangis terus menerus. Kalau ibu-ibu nggak percaya, mungkin di kota ini jarang ya. Saya kalau lihat di desa itu sering seperti ini. Biasanya orang Jawa sebut dengan sawan. Paham ini? Apa yang terjadi ibu? Cuma karena lihat aja kan? Ada yang nggak senang atau dia misalnya pingin sesuatu. Ada tetangganya ini makan Indomie, terus dia pingin, wah itu enak sekali. Dia dia cuma batin aja. Tiba-tiba pas dia pergi, pokoknya ada sesuatu terjadi pada anak kita. Itu bahasa Arabnya, dalam istilah Arab itu namanya ain. Nah, dulu orang Arab untuk cegah ini biar anaknya itu tidak kena ain, mereka pakai jimat-jimat. Disebut dengan tamimah.
Atau ada disebut juga dengan wada'ah. Kalau tamimah itu bentuknya sesuatu yang digantung. Kalau di kalangan orang Jawa apa? Yang digantung apa, Bu? Ada. Hah? Apa yang digantung? Ini pakai kalung sini, ada sesuatu di ujungnya itu. Apa, Bu? Nah, ini wong kuto ora paham. Hah? Apa? Enggak paham kayak begini. Ya alhamdulillah kalau begitu. Enggak usah paham. Apa? Iya, ada sesuatu yang dia pakai di ujung. Kadang itu berupa suatu benda, ya. Kadang itu berupa tulisan-tulisan Arab yang kecil. Raja. Itu namanya tamimah kalau di istilah Arab. Ada yang pakai wada'ah. Wada'ah itu bentuknya, para ulama sebutkan, itu bentuknya hasil laut yang kemudian ini diyakini ini bisa juga melindungi ain tadi. Untuk melindungi mata hasad tadi. Mata yang gak suka. Itu namanya wada'ah. Bentuknya itu seperti kerang yang didapat dari laut. Itu pokoknya ada yang bentuknya itu dikalungkan di leher. Nah, dipakai. Nah, maka di sini ini dikatakan tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali untuk menangani orang yang kena ain tadi atau yang terkena gigitan binatang. Maka Husain ini berdalil seperti itu. Wah, Nabi SAW sebut seperti ini dalilnya. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali itu untuk menyembuhkan ain, untuk menyembuhkan gigitan binatang tadi. Makanya Husain meminta diruqyah. Paham ini ya? Meminta diruqyah. Nah, lalu si Said kemudian menyampaikan. Ya, Said itu sudah tanya dalilnya, terus disebutkan dalilnya, maka Said pun menjawab, sungguh sangat baik orang melaksanakan dalil yang telah ia dengar. Sudah bagus sekali kamu Husain, Masya Allah kamu pakai dalil ternyata. Maka ketika itu si Said ini berikan saran seperti ini. Hanya saja saya mendengar hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami bahwasanya Nabi SAW bersabda seperti ini. Inilah kisahnya yang panjang. Intinya Sa'id bin Jubair ingin menyampaikan baiknya kamu tidak minta diruqyah. Baiknya kamu tidak minta diruqyah. Apa alasannya? Ini hadis yang kita sebut di sini. Nah, di sini lalu disebutkan Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, telah ditampakkan kepadaku, yaitu Nabi SAW katakan, ini ada yang menceritakan ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW diangkat ke langit, ditampakkan semua umat. Aku melihat seorang Nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut saja. Ada yang pengikutnya cuma antara 3 sampai 9. Ada juga Nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut. Berarti ada yang pengikutnya cuma sekelompok orang saja, ada yang cuma 1 atau 2 orang. Berarti ibu-ibu sini kira-kira nabinya salah atau tidak? Pengikutnya cuma sedikit. Salah atau tidak? Tidak salah. Dia cuma sekedar menyampaikan. Seorang nabi itu cuma punya tugas menyampaikan saja. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yasin, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin." Tugas kami itu cuma untuk menyampaikan saja. Sebelum ayat ini disebutkan ada 1 atau 2 utusan yang datang untuk berdakwah, enggak diterima, datang lagi utusan yang lainnya Allah itu datangkan, kemudian tidak diterima lagi, maka lalu ditutup dengan kalimat ini, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami itu cuma menyampaikan saja. Jadi Nabi tidak salah, walaupun yang jadi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Nah, lalu disebutkan bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Lalu cerita lanjutnya, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekumpulan orang, maka aku menyangka bahwa itu adalah umatku. Yaitu Nabi SAW ditunjukkan, wah ini umat yang banyak. Beliau kira karena umat Nabi SAW itu banyak. Beliau itu katakan, saya kira ini adalah umatku, kumpulan ini adalah umatku, karena umatnya Nabi Muhammad SAW itu banyak.
Makanya Nabi SAW itu katakan, aku sangat bangga sekali dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Nah, lalu disebutkan di sini ada yang berkata, itu bukan umatmu, mereka itu adalah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Berarti dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu pengikutnya banyak. Terus, tetapi lihatlah ke ufuk, dilihat lagi ke ufuk yang lainnya. Lalu aku pun memandang, ternyata ada kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam, yaitu disebut sawadun azim. Orang itu kalau ngumpul satu tempat dalam telanjang kepala misalnya tidak tertutup, maka akan terlihat seperti kumpulan yang banyak. Makanya disebut sawadun azim, berarti jumlahnya banyak sekali. Maka ketika itu lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lainnya, ternyata di sana terdapat kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu wahai Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad itu banyak. Dan lalu dikatakan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Jumlahnya berapa? 70.000. Banyak atau enggak itu ibu-ibu? Banyak atau tidak? Kalau diborong penduduk Jogja habis semuanya berarti. Cuma 70.000 saja. Dalam riwayat Imam Ahmad itu ada tambahan. Setiap dari 70.000 tadi, setiap 1.000 dari 70.000 itu ada 70.000 lagi. Saya ulang, 70.000 tadi, setiap 1.000 dari 70.000 tadi itu ada 70.000 lagi. Oh, berapa jumlahnya berarti? Dari setiap 1.000-nya itu ada 70.000 lagi. Berapa? Banyaklah pokoknya. Ya, 4.900.000. Ya, hitung-hitungannya nanti hitung di rumah sendiri Bu pakai kalkulator. Nah, lalu dilihat ini ada 70.000 orang tadi. Apa sifatnya tadi? Apa ganjarannya tadi? Tidak dihisab dan tidak disiksa. Tidak dihisab dan tidak disiksa. Nah, terus lihat. Setelah menceritakan itu, Rasulullah SAW kemudian bangkit. Beliau pergi dari situ, lalu masuk ke dalam rumah. Orang-orang lalu memperbincangkan, ya, siapa mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa tadi. Sahabat-sahabat itu rembukan diskusi ketika itu. Ini siapa ya? Ini 70.000 orang ini ya. Jumlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, jumlahnya itu sekitar 120.000. Berarti kalau ini diborong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kita dapat nggak di sini jatah? Jatah kita dapat nggak? 70.000 tadi diambil oleh seluruh sahabat, habis berarti. Nah, di sini mereka sebut, sebagian dari mereka itu mengatakan mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah SAW. Berarti yang jadi sahabat Nabi. Sahabat Nabi jumlahnya segitu. Berarti habis. Kita tidak punya peluang untuk masuk berarti. Lalu disebutkan lagi, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Tidak pernah berbuat syirik dari hidupnya ketika kecil sampai meninggal dunia, tidak pernah berbuat syirik. Apa yang dimaksudkan dengan syirik, ibu-ibu? Syirik itu secara bahasa itu kalau kita turunkan kalimatnya itu dari kata ya asyraka yusyriku, menyekutukan. Menyekutukan ini artinya menduakan. Berarti Allah itu diduakan. Yaitu diduakan dalam hal apa? Ada pembahasannya lebih lengkap. Namun yang kita kaji seperti ini saya singgung terlebih dahulu. Syirik yang dimaksud yang kebanyakan para ulama itu bahas yaitu menduakan Allah dalam ibadah. Syirik itu adalah menduakan Allah dalam ibadah. Berarti syirik yang kita bahas di sini seputar ibadah, kita duakan Allah. Asalnya ibadah apapun itu hanya untuk Allah.
Contoh, nantinya kita bagi syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil, syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ibu-ibu konsekuensinya murtad, keluar dari Islam. Walaupun KTP-nya muslim, kita nggak pandang KTP di sini. Kita bicara tentang masalah batal atau tidak keislamannya. Kalau syirik kecil derajat dosanya lebih besar daripada dosa besar. Tingkatannya lebih besar daripada dosa besar. Namun tidak mengeluarkan dari Islam. Pokoknya itu dikatakan syirik. Contoh para ulama itu sebutkan syirik besar misalnya, yaitu menyajikan sembelihan. Dan ingat, sembelihan ini asalnya adalah ibadah. Menyajikan sembelihan dengan niatan sebagai sesajian untuk selain Allah. Kenapa sampai disebut syirik? Karena ini adalah ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibnu Taimiyah itu mengatakan, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Beliau katakan dalam kitabnya Al-Ubudiyah, yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah setiap istilah yang itu ada bentuknya perkataan, contohnya zikir, perbuatan, contohnya sholat, yang itu ada ibadah itu sifatnya lahir, ada ibadah itu sifatnya batin. Contoh ibadah lahiriah apa? Sholat. Contoh apa lagi? Zakat lahiriah. Ibadah batin itu apa? Tawakal. Memasrahkan urusan hanya untuk Allah. Hanya pada Allah. Kita minta diangkat dari musibah. Tawakal, pasrah pada Allah. Itu namanya tawakal. Amalan batin. Ikhlas tadi yang kita sebut. Lawannya riya tadi. Amalan batin. Ya, riya tadi itu amalan batin. Jadi ibu-ibu gak bisa nuduh orang lain, wah kamu itu pamer berarti ya. Gak bisa. Ini asalnya amalan batin. Ada di antara para sahabat ketika itu mendengar ayat sedekah turun, mereka kemudian di antara para sahabat langsung keluarkan barang-barangnya untuk sedekah. Ada yang bawa harta yang banyak, kemudian ada yang bawa harta cuma satu sok saja. Satu sok itu sekitar 2,5 kilo, sedikit dia bawa. Maka orang yang bawa harta banyak itu orang-orang yang ini membicarakan dia, orang itu murain, orang itu pamer. Kemudian Nabi SAW tegur, ayat ini turun, ayat sedekah turun. Intinya tadi orang yang katakan ini riya nggak boleh, karena riya itu amalan batin, ikhlas itu amalan batin, amalan yang ada dalam hati. Cuma Allah yang tahu. Namun kadang ada indikasi tadi, seperti kita pamer amalan itu dalam status, itu ada indikasi dia pamer amalan. Ya, contoh tadi tawakal, contoh lagi khauf, rasa takut pada Allah. Tahu bentuk khaufnya orang yang tidak yakin pada Allah itu bagaimana? Bentuk khaufnya itu sedikit-sedikit ketika lewat di tempat-tempat yang angker, lewat rumah yang dia anggap orang-orang itu ngomong situ, wah itu bahaya rumah itu, rumah hantu itu. Wah kuburan ini kuburan keramat itu. Kalau ditambahkan rasa takutnya ini sampai minta izin, minta permisi kepada penunggu yang ada di situ, ini masuk khauf kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Ada yang lakukan lewat situ harus klaksonkan motornya dulu, titit. Ada yang lewat situ harus nyalakan lampunya dulu. Wah katanya kalau orang bilang kamu nggak nyalakan lampu itu kamu kena bahaya nanti. Ini namanya khauf, rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang musyrik dahulu, ya, mereka itu meminta perlindungan seperti ini. Mereka ketika lewati suatu lembah, ya, lembah yang angker di situ, mereka itu meminta perlindungan, yaitu manusia itu meminta perlindungan kepada jin. Kemudian Allah katakan dalam surat Al-Jin, fazaduhum rohaqa. Allah berikan kepada mereka yang meminta tolong kepada jin tadi, Allah berikan tambah rasa takut. Maka tidak boleh, ini amalan hati, namun sudah bergantungnya pada selain Allah. Rasa takutnya ini bernilai ibadah. Ibadah ini ditujukan pada selain Allah, masuk dalam perbuatan syirik.
Nah, contoh nanti di sini nanti kita akan sebutkan lagi hal-hal yang nanti disebutkan di sini. Nah, tidak pernah berbuat syirik dari lahir sampai meninggal dunia. Para sahabat membicarakan seperti itu. Ingat syirik tadi itu apa? Menduakan Allah dalam ibadah. Ingat definisi ini ya. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Setelah itu ada lagi yang memperbincangkan lagi. Mereka mengungkapkan pendapat masing-masing. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Lalu beliau bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Kalian sedang diskusi apa? Mereka pun menerangkannya kepada beliau. Lantas Rasulullah SAW itu bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak, lihat di sini syaratnya di sini lihat, orang yang tidak meruqyah, tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tiara beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Saya nanti akan sebutkan satu hadis yang lainnya di bawahnya lagi. Ada sifatnya nanti saya simpulkan ya. Lalu ada seorang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan berdiri lalu berkata pada Rasul seperti ini, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku itu termasuk bagian dari mereka. Bagian dari apa? 70.000 tadi. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Ukasyah, anta minhum, engkau masuk bagian dari 70.000 tadi. Berarti sudah berkurang. Berarti berapa sekarang? 70.000 kurang 1 berapa ibu-ibu? 69.999. Lalu di sini ceritakan lagi, sahabat yang lainnya berdiri, ngacung lagi minta pada Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya saya juga termasuk bagian dari mereka. Rasulullah SAW kemudian menjawab, sabaqaka biha Ukasyah, mohon maaf, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Rasulullah tidak jawab, kamu nggak masuk. Beliau jawabnya lemah lembut sekali, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Kenapa Nabi SAW jawab seperti ini ibu? Karena kalau orang kedua itu ngacung tadi dikabulkan lagi permintaannya, yang ketiga berdiri lagi, saya juga wahai Rasulullah. Orang yang keempat berdiri lagi, saya juga wahai Rasulullah. Ibu-ibu nanti nggak dapat jatah, diborong oleh sahabat Nabi SAW semuanya tadi. Maka Rasulullah SAW pintar sekali dalam menjawab, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Belum tentu nggak masuk. Namun Rasulullah SAW tutup jalan, tutup lagi pembicaraan, biar yang lainnya tidak minta lagi berikutnya. Nah sekarang lihat dalam riwayat Bukhari disebutkan. Nah ini sifatnya di sini. Saya sebutkan intinya di sini. Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang 70.000 ini punya 4 sifat. Catat 4 sifat ini ibu. Mudah-mudahan bisa memiliki. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Namun minta ruqyah boleh atau tidak? Tadi yang dilakukan oleh Husain benar atau tidak? Dia minta diruqyah loh. Disalahkan enggak oleh Said? Tidak disalahkan. Cuma Said beri saran saja, baiknya seperti ini. Berarti minta diruqyah boleh atau tidak? Boleh. Namun apa catatannya? Harus tawakalnya penuh pada Allah, bukan pada peruqyah. Karena ada yang punya keyakinan, pokoknya kiai saya ini yang paling ampuh, nggak lewat beliau, wah itu nggak mungkin, saya itu nggak tentrem kalau nggak lewat beliau, saya nggak yakin kalau nggak lewat beliau. Tawakalnya kurang pada Allah. Itu maksud tadi yang pertama apa? Tidak meminta diruqyah. Yang kedua sifatnya, tidak tiarah, beranggapan sial. Apa yang dimaksudkan beranggapan sial? Gara-gara ketemu sesuatu, dia sudah pesimis melakukan hal tersebut. Contoh misalnya ibu-ibu beranggapan sial dengan kucing lewat. Apa alasannya? Kucing nyebrang jalan gitu berarti. Wah nanti saya tiba-tiba nanti kecelakaan di jalan gitu. Ya satu. Apalagi? Hah? Kucing hitam masuk rumah? Kejatuhan cicak kenapa?
Kejatuhan cinta. Apalagi itu namanya beranggapan sial. Dia lihat ini terjadi, wah saya nanti takut ini kenapa-napa loh. Dan ini bentuknya lebih lagi ya daripada itu. Ada yang dengan angka. Kayaknya Buli mic-nya diganti. Angka sial angka berapa? 13. Kenapa sial? Nggak tahu. Iya kan? Itu versi orang barat. Ada lagi tadi 13. Di hotel itu ibu-ibu lihat liftnya itu nggak ada lantai nomor 4. Dari 3 lompat langsung 5. Betul nggak? Betul. Tahu 4 kenapa? Masalah kalau ada lantai 4 di situ. Ada yang sampai pakai nganggap angka-angka sial itu pada nomor-nomor plat mobil, nggak boleh nomornya itu keluar 666 di sebagian negara. Di pesawat nggak ada baris nomor berapa, seat nomor berapa nggak ada. 13 lompat langsung kan, dari 14 15 13 yang nggak ada, kosong. Kenapa nggak ada? Ini bawa sial. Itu bawa sial, nggak ada seat nomor 13. Ini nanti periksa sendiri di pesawat nanti ibu. Kadang juga dengan beranggapan sial juga dengan hari. Apa yang paling dianggap saklar ibu-ibu? Jumat Kliwon. Apalagi bulan apa? Kenapa nggak boleh lakukan hajatan ketika itu? Sial. Maka nggak ada manten di bulan Suro biasanya. Yang kalau di Jogja sudah berubah. Namun kalau di desa-desa itu nggak ada. KUA itu liburnya untuk ngijabkan orang itu liburnya di bulan Suro. Tanya kepala-kepala KUA di mana-mana itu sama. Pak jenengan kok libur sekarang? Wah ini lagi Suro kok sekarang. Bar Suro nanti baru ada. Safar nanti baru mulai lagi. Nganggap sial dengan itu. Sama juga nganggap sialnya juga dengan ingin melakukan hajatan dengan cara pakai hitungan-hitungan, hitung hari-hari baik. Ya, apa nama hitungannya ibu-ibu? Primbon tadi. Gimana cara hitungnya? Yang lanang lahirnya Selasa Kliwon, yang wedok Jumat Paing, dijumlah, dibagi 3, 4, 5. Betul bu? Nggih. Ini nanti bagi 3, ini nanti hasilnya nanti dapat seperti ini ramalannya seperti ini. Dibagi 4 nanti ramalannya seperti ini. Dibagi 5 ramalannya seperti ini. Betul? Betul. Nanti disesuaikan lagi dengan kematiannya simbahnya. Iya kan? Nggih, betul. Itu juga masuk dalam tatoyur, masuk dalam tiaro tadi, masuk dalam beranggapan sial. Paham ini ya? Taib. Itu masuk tiaro. Ubah seperti itu. Ya, pemikiran seperti ini harus dihilangkan. Tujuannya apa tadi? Biar masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Anggapan-anggapan sial tadi itu dihilangkan. Kalau bahasa orang timur punya istilah lagi sendiri, namanya pamali. Ya, itu orang timur beda lagi. Nggak boleh ini, nggak boleh ini lagi, macam-macam pokoknya. Itu namanya beranggapan sial. Terus yang ketiga lihat. Wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Kei itu bagaimana? Menggunakan pengobatan besi panas. Di kalangan orang di masa dulu, mereka kalau punya luka yang parah, ambil besi panas, ini disentuh di besi tadi, disentuh di kulitnya yang kena luka tadi, otomatis nanti sembuh. Kenapa ini dianjurkan, tidak dilakukan? Nabi SAW itu milih tidak melakukan hal ini karena orang itu tidak bergantung lagi pada Allah, kurang bergantungnya pada Allah, cuma pada pengobatan ini saja. Maka sarannya ibu-ibu sekalian, ini termasuk berobat apapun.
Mau pakai berobat ke dokter, atau mau pakai berobat kepada orang-orang pintar, atau berobat kepada kiai misalnya, atau kepada ustadz misalnya, ingat, hatinya itu bergantung pada siapa. Kalau kesembuhannya dia pasrahkan kepada dokter tadi, kepada kiai tadi, kepada ustadz tadi, hati-hati, tawakalnya itu kurang. Kalau tawakalnya sudah kurang, nanti kasusnya sama dengan kai di sini. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, ini sifat pokoknya, intinya di sini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Berarti tawakal penuh kepada Allah. Tawakalnya penuh kepada Allah. Ingin sembuh, pasrahkan pada Allah. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menceritakan tentang Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku itu sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita, Allah yang menyembuhkan beliau, bukan dokter. Jadi jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah pada Allah tadi. Jangan juga bergantung pada obat, namun bergantung pada Allah. Itu cuma sebab saja kita ambil. Jadi intinya ada 4 sifat di sini. Coba diurutkan 1. Tidak meminta di ruqyah. Boleh meminta dengan catatan tawakalnya penuh pada Allah. Yang kedua, tidak beranggapan sial. Tadi contohnya apa? Ya, kejatuhan cicak tadi, ketemu kucing di tengah jalan lari gitu. Ya, dan macam-macam anggapan sial di tengah-tengah kita. Yang ketiga apa? Tidak meminta decay, pengobatan dengan besi panas. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya lihat di sini, saya sebutkan beberapa poin di sini. Saya lompat. Ada poin 1, ibu baca sendiri, nomor 2 itu baca sendiri, nomor 3 itu sudah saya ringkaskan. Lihat pada faedah nomor 5. Lalu dilihat lagi sekelompok umat yang besar, yaitu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah umat tersebut terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Mereka itulah orang-orang yang mentahqiq tauhid dan merealisasikan tauhid dengan benar. Jadi orang yang punya peluang besar masuk 70.000 tadi, itu tauhidnya sempurna, imannya itu sempurna. Ya, imannya itu sempurna. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau membawakan hadis ini, beliau itu masukkan dalam bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab. Siapa saja yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid dengan benar, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Berarti bentuknya di sini merealisasikan tauhid atau menyempurnakan tauhid itu ada beberapa poin yang harus disempurnakan. 1, menjauhi syirik besar. 2, menjauhi syirik kecil. 3, ini bukan syirik saja yang dia jauhi, menjauhi dosa-dosa besar. 4, menjauhi amalan yang tidak ada tuntunan. Saya ulang, yang pertama apa tadi? Menjauhi syirik besar. Contoh apa tadi? Contoh tumbal pada selain Allah, sembelian pada selain Allah. Ibu-ibu perlu pahami, ya, kalau dalam dunia perdukunan, dunia santet, tahu santet ibu-ibu? Ya, mudah-mudahan gak kena santet ya. Itu kuncinya cuma pada ibu saja, pelindung terkuat itu pada diri kita. Nggak usah pakai hal-hal yang aneh-aneh. Poin paling penting untuk lindungi diri dari santet-santet atau sihir-sihir, ya, itu baca zikir pagi petang. Sudah hafal apa belum ini ibu? Hah? Pegang buku baca nggak hafal-hafal juga? Belum. Diulang-ulang terus, diulang ping 1000 nanti insya Allah hafal.
Ya, diulang terus. Ini pelindung utama loh. Coba lihat di dalam bacaan zikir pagi petang ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah Allazi la yadurru, tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, di langit dan di bumi ini tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Allah yang bisa datangkan itu semuanya, datangkan kebaikan, datangkan bahaya. Makhluk di muka bumi ini tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba dengar ini ibu-ibu, lihat di sini. Faedah di antara baca-bacaan ini, dibaca berapa kali ini? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi berapa kali? 3 kali setiap pagi dan petang. Nabi SAW sebutkan orang yang baca bacaan ini maka tidak ada yang mengganggunya dari pagi sampai petang. Dia baca ketika petang, tidak ada yang mengganggu dia dari petang kembali lagi ke pagi. Dan tidak ada perlindungan kecuali dengan perlindungan Allah loh ibu-ibu. Ibu-ibu nggak usah pasang raja di rumah. Ibu-ibu nggak usah pasang jimat-jimat di rumah. Tawakalnya seorang muslim itu pada bacaan-bacaan seperti ini, zikir dan pakai doa-doa. Itu sudah mujarab sekali. Sangat-sangat ampuh sekali di sini. Saya kembali tadi ke dalam dunia perdukunan ibu-ibu. Orang itu ingin dapat ilmu santet, itu harus melakukan ritual-ritual sampai derajat syirik akbar dulu. Ya, sampai derajat syirik akbar dulu. Ada tumbal yang dia sajikan pada selain Allah dulu, itu baru nanti kesaktiannya itu ada. Ingat ibu-ibu, kita dengan jin itu sudah jadi alam berbeda dengan kita. Jin itu tidak bisa jadi teman. Karena ini alam gaib. Ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Namun ini karena alam gaib, ibu-ibu tidak bisa katakan saya mau berteman dengan para jin atau saya ingin jadikan jin-jin itu sebagai khodam saya. Nggak bisa ibu-ibu. Karena ini alam gaib. Saya contohkan ini kenapa kita sebut alam gaib. Kita tidak membaca bismillah ketika kita itu makan dan minum. Nabi SAW itu katakan itu setan itu makan dan minum bersamamu. Sekarang sering nggak ibu-ibu nggak baca bismillah? Karena saking gorengannya itu enak. Iya enggak? Iya. Enggak tahu kan kalau setan makan bareng kan? Itu buktinya enggak lihat. Makan bareng setan loh di sini. Nabi SAW sebut lagi, kalau kamu tidak baca zikir ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, Nabi SAW katakan, setan itu mengatakan pada teman-temannya, kepada krunya, kepada rekan-rekannya, setan ngomong gini, malam ini orang itu kan tadi tidak baca zikir ketika masuk rumah. Kita sudah ada tempat untuk mabit, untuk bermalam. Apa berarti? Tidur bareng setan. Cuma masuk dalam rumah saja enggak assalamualaikum. Minimal salam saja itu sudah zikir loh ibu-ibu. Kita cuma masuk gitu saja, enggak ada ucapan zikir sama sekali. Rumah enggak berkah. Kalau rumah sudah enggak berkah, setan yang masuk. Berarti asalnya jin ini, setan ini bukan teman kita. Mau tidur bareng setan? Pengen tidur bareng? Ya monggo silahkan. Sudah saya beritahu tipsnya tadi. Nggak usah masuk rumah baca zikir. Apalagi contohnya ibu-ibu. Sebelum tidur itu baca ayat kursi. Ya. Baca ayat kursi berapa kali? 1 kali saja. Apa faedahnya? Tidak diganggu setan sampai pagi hari. Siapa yang beritahu ini? Setan sendiri. Pernah, ini dalam cerita, setan itu ingin nyuri harta zakat. Nabi SAW sudah katakan kepada Abu Hurairah, kamu nanti lihat 3 kali, nanti setan itu akan balik. Tapi Nabi belum sebut itu setan. Datang berulang kali, 3 kali ketangkap terus sampai yang ketiga. Setan ini katakan, Abu Hurairah, kamu jangan tangkap saya lah. Saya ingin memberitahukanmu rahasia supaya kamu tidak diganggu setan. Nah, setan yang ngomong ini.
Ya, supaya kamu tidak diganggu setan, maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Baca nggak ibu-ibu? Yang jelas itu baca HP. Iya kan? Biar merem cepat ya YouTube dulu sebelum tidur. Ya ibu-ibu zaman now tadi. Tadi baca, siapa yang beritahu? Nah, tadi Abu Hurairah dapat dari setan. Dia lapor kepada Nabi SAW. Ilmu tadi tidak dia terima mentah-mentah. Wahai Rasulullah, tadi orang itu saya sudah tangkap 3 kali. Dia katakan pada saya, supaya kamu tidak diganggu setan, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Terus Nabi SAW tanya kepada Abu Hurairah, kamu tahu siapa tadi? Wallahu a'lam wahai Rasulullah, saya tidak tahu. Itu adalah setan. Baru kali ini saja dia itu benar. Berarti sebelumnya itu salah terus, nggak pernah benar. Kok ada yang mau mengabdi pada setan, yang mau temanan dengan setan, mau jadikan setan itu sebagai khodam? Nggak mungkin. Nggak boleh ada. Nah, kalau dalam dunia perdukunan tadi ingin dapat kesaktian, ngabdinya pada setan dulu. Sehingga Nabi SAW itu wanti-wanti keras, jangan kamu datangi dukun. Ibu-ibu, dukun itu nggak seram loh saat ini. Dukun itu sudah ikuti perkembangan zaman. Ya, dukun zaman now ada ibu-ibu. Nggak perlu dia itu punya penampilan itu seram, nggak perlu. Pakai pecis putih pun bisa. Pakai pecis hitam kayak saya pun ini bisa. Dukun apa berarti namanya? Dukun putih. Ya. Masalah nggak? Lihat ilmunya itu seperti apa. Dia anjurkan pada ibu ketika datang berobat itu apa? Lihat nanti isinya. Kalau sudah aneh-aneh, saya sarankan ibu-ibu mikir baik-baik kali ini. Nabi SAW sudah wanti-wanti loh, datangin orang pintar seperti ini. Siapa yang man ataka hinan aw arrafan, siapa yang datangi dukun atau tukang ramal, yang pertama sholatnya tidak diterima 40 hari. Yang kedua, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu anjurannya mau aneh-aneh ibu-ibu? Dikasih sesuatu. Kita datang untuk berobat, ada sesuatu dia kasih, berupa jimat-jimat atau berupa raja-raja. Ibu-ibu mau tahu raja-raja yang bermasalah? Kalau ibu nggak bisa baca tulisan tersebut, itu raja yang jadi bermasalah. Pernah lihat cuma huruf ain, suruh pasang dalam rumah? Nggak boleh. Apa sekarang ain itu apa tujuannya baca coba? Apa fungsinya? Bisa dibaca enggak? Cuma huruf ain saja, enggak ada. Kalau ayat Al-Quran yang disuruh, ya, ini ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun kalau hurufnya sudah aneh-aneh, kadang itu tulisannya itu tulisan Arab dibentuk seperti bentuk singa, bentuk orang, bentuk bintang, bentuk macam-macam. Saya mau tunjukkan di sini tapi ini ada di website, nggak bisa tampakkan pada ibu-ibu. Bentuk rajanya macam-macam. Kalau sudah seperti itu ibu dikasih, kok berobat seperti ini, dikasih seperti ini, baiknya tidak penuhi itu. Nggak usah datang ke tempat tersebut lagi. Contoh lagi, ada yang pengen sugih, ada yang pengen cepat dagangannya itu laris, pengen cepat tokonya itu laris. Dikasih apa? Hah? Macam-macam penglaris. Ada yang bentuknya itu jiman suruh pasang di tembok rumah. Macam-macam bentuknya ibu-ibu. Saya sarankan kalau ibu punya seperti ini di rumah, saran saya mendingan dicopot saja, diturunkan saja. Nabi SAW saja pernah lihat para sahabat itu ada yang memakai jimat. Nabi SAW pernah nanya, mahadza, apa ini? Sahabat ini jawab, minal wahina, wahai Rasulullah, ini supaya lindungi saya dari penyakit ini, penyakit ini. Rasulullah SAW itu katakan inziha, copot itu. Kalau kalimat inziha dalam bahasa Arab itu kalimat kasar. Copot itu segera. Andai kamu masih pakai jimat ini, tadi dia pakai berupa kalung, kamu masih pakai jimat ini, maaflah ta'abadan. Kamu tidak akan beruntung selamanya, tidak akan beruntung di dunia, tidak akan beruntung di akhirat. Kita punya tujuan tadi untuk dapat
supaya dagangannya itu laris, supaya tokonya itu banyak pengunjungnya. Nabi SAW juga katakan tentang jimat lagi, beliau katakan man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Siapa yang pakai jimat-jimat maka Allah tidak akan mudahkan urusannya. Siapa yang pakai wada'ah tadi, jimat untuk ngatasi ain tadi, ngatasi sawan tadi, Allah tidak akan bereskan juga urusannya. Nggak perlu pakai seperti itu. Kalau ini mudah-mudahan saya cetak ulang lagi. Saya punya buku pesugihan, betul ada buku pesugihan saya susun. Pengen ibu baca itu. Ya, saya tulis judulnya biar kaya mendadak. Saya ini lagi mengkritik. Kenapa kita itu pengen cepat-cepat kaya mendadak? Akhirnya ikuti ritual-ritual pesugihan yang macam-macam. Salah satu contoh misalnya, ini yang paling enak saya beritahu, ini yang paling enak. Tapi ini ibu-ibu di sini, mungkin bapak-bapak yang biasa lakukan ini. Ya. Bentuknya itu adalah dengan ritual seks. Tahu di mana? Di sebuah gunung. Pokoknya cari saja di gunung mana. Saya nggak mau beritahu. Ada bapak-bapak di sini nanti malah cari ritual kayak begitu. Yang tadi saya bilang, makin gila, makin orang itu berbuat syirik, makin orang itu ritualnya aneh-aneh, pesugihannya cepat datang. Itu bukan dengan pasangan yang sah loh, Bu, di sini ritual seksnya. Itu ada PSK di situ, sudah ada di sini. Oh ini mau sewa di sini, nanti main dengan perempuan itu. Karena dulu katanya, ini cerita, yang melakukan ritual seks di situ dulu itu pernah berbuat mesum dengan ibu tirinya sendiri. Sehingga kalau ingin dapatkan juga pesugihan yang sama, maka yang berikut-berikutnya juga harus lakukan yang sama pula. Saya nggak usah beritahu tempatnya, ngapain beritahu tempatnya? Nggak usah. Sebagian sudah pada tahu kok di sini. Sudah pada tahu. Ritual yang aneh. Maka yang tadi saya bilang, dukun, orang pintar itu pingin dapat kesaktian harus kufur dulu. Syirik dia perbuat dulu ibu-ibu, tumbal ada dulu. Kalau diminta oleh jinnya itu tumbal kepala sapi, kepala kerbau, ciri-cirinya demikian, dia harus menemui dulu. Makin syirik baru ilmu saktinya itu datang. Kalau cuma biasa-biasa aja belum. Itu loh, pingin jadi sakti ibu-ibu? Pingin punya pesugihan cepat? Nggak usah tempuh yang aneh-aneh. Macam-macam saya sebutnya terlalu panjang nih, saya takut banyak yang tersinggung nanti di sini. Jadi saya simpulkan di sini, ya. Tadi untuk mewujudkan tauhid dengan benar, 4 tadi ingat. Syarat penting. Apa yang pertama? Tidak meminta diruqyah. Kalau ada yang meminta karena darurat, yang penting tawakalnya penuh pada Allah. Yang kedua, tidak tatoyur, tiarah, beranggapan sial. Kalau masih ada keyakinan kayak gini ibu-ibu, mendingan itu dihilangkan. Banyak-banyak tobat untuk ini. Masa dulu karena mungkin belum tahu, tobat pada Allah. Mudah-mudahan dimaafkan. Biar masuk 70.000 ini. Yang ketiga, tidak meminta dikei. Yang keempat, tawakalnya penuh pada Allah. Sudah ini? Baik, cukup. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Lewat kertas ya. Ustaz, boleh tanya satu dulu Ustaz? Ya. Nomor 4 tadi tauhid yang sempurna. Amalan yang tidak ada tuntunannya. Amalan? Yang tidak ada tuntunannya. Amalan yang tidak ada tuntunannya. Terus? Itu kan kalau amal itu ya, contohnya yang tidak tuntunan seperti apa? Aduh, kapan-kapan saya bahas Bu itu. Nanti banyak yang tersinggung nanti Bu. Imannya belum kuat di sini Bu. Hah? Imannya belum kuat nanti goncang. Goncang itu bahaya Bu. Sesuatu yang belum saatnya saya sampaikan, belum saatnya saya sampaikan. Amalan yang tidak ada tuntunan itu tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Cuma diteruskan saja, padahal tidak ada dalil sama sekali. Cuma orang-orang ramai itu melakukannya.
Kita cuma tahu itu jadi tradisi turun temurun, kemudian kita ikuti terus. Itu namanya amalan tidak ada tuntunannya. Apa? Berkaitan dengan ibadah mahdhah, apa semua amalan perlu dirinci. Rinciannya ada sendiri, Ibu. Yang jelas kalau seseorang itu mengkhususkan suatu ibadah tanpa adanya dalil, maka berarti dia masuk terjatuh dalam amalan yang tidak ada tuntunan. Kalau itu Ustaz, hitungan zikir termasuk amalan yang tidak ada tuntunannya. Apa? Hitungan zikir. Hitungan zikir, bagaimana hitungan zikirnya? Baca zikir apa gitu? Kalau ingat ibu-ibu, zikir itu kalau ibu tetapkan dengan jumlah tertentu. Kalau jumlahnya sudah aneh-aneh, contoh jumlahnya pakai angka di atas 1000, atau dia pakai angka-angka cantik 19.999. Cantik nggak angkanya? Iya. Mendingan tidak diamalkan. Rata-rata zikir dari Rasul paling maksimal tuh 100. Ya, paling maksimal 100. Ibu baca pada sholat itu apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya 100, ibu-ibu. Baik, saya baca dulu ini ya. Kapankah sebaiknya ucapan Masya Allah dan Subhanallah diucapkan? Apakah waktu melihat kebaikan atau keindahan Masya Allah atau melihat keburukan Subhanallah? Istilah ucapan Subhanallah dan Masya Allah itu adalah untuk sesuatu yang menakjubkan. Ada yang lihat anak kecil, wah ini cakep sekali. Ya, jangan cukup berhenti sampai di situ. Ibu kalau punya anak sendiri, ingatkan orang itu, Bu, tambah dengan zikir, Bu, tambah dengan zikir. Suruh nambah apa? Ucapkan Subhanallah atau Masya Allah atau Barakallahu fiik gitu. Ada tambahan zikir, ibu. Kalau cuma langsung ceplas-ceplos seperti itu tadi rawan sekali untuk terkena ain yang tadi saya sebutkan. Harus ada bacaan zikir di situ. Bolehkah wanita yang sedang haid membaca Al-Quran melalui smartphone atau hanya boleh membaca terjemahannya saja? Pernah saya sampaikan dulu wanita haid solusinya gimana ibu-ibu untuk baca Al-Quran? 1. Pakai mushaf terjemahan, Al-Quran terjemahan. 2. Pakai sarung tangan, tidak menyentuh langsung. Maka kalau smartphone-nya dibuka, itu yang dibuka aplikasi Al-Quran, maka lihat Al-Qurannya ini apa. Kalau murni bahasa Arab saja, maka menyentuhnya tetap pakai aturan tadi. Namun kalau situ ada terjemahannya, boleh untuk disentuh, tidak lagi disebut mushaf. Jika pokoknya kalau pertanyaan yang berat-berat, imannya belum kuat, saya nggak jawab ibu-ibu. Saya nggak mau cari-cari masalah di sini. Kenapa banyak orang yang berbuat salah, saling tapi enggan atau susah berminta maaf? Ya sifat manusia itu memang susah untuk meminta maaf. Itu wataknya manusia. Ya, mereka itu ketika ada yang punya salah tetap akan dipendam terus, nggak mau dia itu maafkan orang lain. Betul nggak ibu-ibu? Bahkan ibu pada suami sendiri pun juga demikian. Selalu ungkit-ungkit terus. Pada tetangga, pada sedulur juga demikian. Itu sifatnya seperti itu. Apakah kita sudah minta maaf lalu sudah dimaafkan tapi terlihat belum ikhlas? Apakah kita masih berkewajiban untuk meminta maaf lagi sampai benar-benar ikhlas? Kalau kita itu yang buat salah, kita sudah minta maaf. Yang tadi yang kita buat salah padanya itu nggak mau maafkan, tugas kita cuma minta maaf saja. Urusan dia mau maafkan ataukah tidak. Yang penting kita sudah meminta maaf untuk kali ini. Bagaimana sikap kita kepada orang yang telah memfitnah kita, meskipun mungkin dia tidak bermaksud memfitnah? Bagaimana sikap kita kepada orang yang telah termakan fitnah itu? Kalau ibu-ibu difitnah cuma satu solusi saja, sabar. Gak ada solusi yang lainnya ibu-ibu. Ibu mau balas apa lagi kalau orang itu fitnah ibu? Mau tambah gosipin dia lagi? Gak akan pernah selesai. Coba lihat kisah Aisyah. Nanti dibaca kisahnya di sini. Kalau punya kitab tafsir, baca surat An-Nur ayat 11 sampai 20.
Cari pelajaran dari Aisyah di situ. Aisyah itu dituduh selingkuh, padahal ini Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan istri siapa-siapa, istri Kanjeng Nabi. Dituduh telah berselingkuh. Apa sikap Aisyah? Dia cuma diam di rumahnya, nangis-nangis, fitnahan tetap terus berlalu sampai tunggu wahyu itu turun. Turunlah surat An-Nur ayat ke-11. Akhirnya fitnahan tadi itu jadi berbalik, jadi pujian bagi Aisyah, dan terbukti di sini Aisyah tidak berselingkuh. Solusi dari Aisyah adalah dia cuma bersabar di dalam rumah, tidak membalas fitnahan tadi. Wallahu a'lam. Mengenai ruqyah, apabila ada kajian ruqyah syariah masal di suatu tempat lalu saya mendatanginya, apakah saya termasuk ke dalam meminta ruqyah, dan apakah itu termasuk ke dalam pengecualian yang masuk surga tanpa hisab? Tadi kalau cuma sekedar ingin meminta tadi karena memang butuh atau darurat misalnya, ibu boleh, asalkan apa tadi? Tawakal penuh pada Allah. Namun solusi yang paling bagus tidak meminta. Terus gimana kalau mau meruqyah? Ibu ruqyah mandiri. Ya, minta pengajaran kepada peruqyah tadi, saya mesti baca apa saja ayat-ayat yang ada. Ya, itu meruqyah mandiri itu lebih bagus. Adapun sekedar hadir tadi untuk belajar boleh. Di rumah saya ada bangku yang terdapat patung burung merak diletakkan di teras. Saya sudah berusaha menasihati ibu saya untuk memindahkannya, namun ibu saya tetap ingin bangku itu diletakkan di teras. Apa sebaiknya yang harus dilakukan? Dan bagaimana ibadah kita sedangkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung tadi? Ibu-ibu, ini pertanyaannya, dia punya patung dalam rumah, yaitu ditaruh di teras rumah berupa burung merak. Ditanya di sini, gimana saya menasihati ibu saya untuk mengatasi hal ini agar malaikat bisa masuk dalam rumah? Sini saya jelaskan terlebih dahulu, ada gambar atau patung, saran saya itu dihindari untuk dipajang di dalam rumah, termasuk juga di teras rumah. Tujuannya satu, supaya rumah itu berkah. Kenapa sampai rumah itu berkah? Karena Nabi SAW mengatakan sendiri, rumah yang terdapat gambar atau patung dalamnya sulit dimasuki oleh malaikat, yaitu malaikat rahmat di sini untuk bawa kebaikan dalam rumah. Ini kita tidak bahas di sini malaikat pencatat amal loh ibu-ibu. Jadi jangan ada yang guyon lagi di sini. Wah kalau begitu saya pasang aja biar malaikat nggak catat amal saya dalam rumah. Nggak mungkin. Ini urusan lain. Ini malaikat jenis lain karena malaikat itu macam-macam. Bukan hanya satu jenis, bukan hanya satu tugas. Tugasnya macam-macam juga. Intinya ingin dapat berkah dalam rumah, baiknya gambar itu dihindari untuk dipajang. Bagaimana untuk orang yang punya anggapan kalau tidur tanpa kasur, hanya beralaskan tikar saja, menjadi salah satu penghindar terkena sihir? Apakah ini termasuk syirik? Itu paling cuma anggapan biasa saja. Kalau itu cuma anggapan yang tidak benar, ya berarti ini anggapan yang perlu diluruskan saja, masuk tahayul atau masuk hurafat-hurafat. Bagaimana jika orang melalui HP sering melihat wajah lawan jenis secara terus-menerus karena terkesima kecantikannya? Apakah ini bisa digolongkan penyakit ain? Makanya ibu-ibu saya sarankan tidak terlalu banyak majang foto di media-media sosial. Saya mau bilang nanti kena santet, bisa saja kena orang santet nanti di situ. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan enggak. Kalau ada toko memasang foto, ada gurunya di situ, katanya agar usahanya itu lancar dan laris, apakah itu juga termasuk syirik? Masuk syirik, itu masuk jimat. Karena jimat itu punya dua tujuan ibu-ibu. Yang pertama untuk menghindarkan diri dari bahaya. Yang kedua untuk mendatangkan kebaikan atau manfaat. Itu tujuan jimat seperti itu. Yang tadi seperti hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Tujuan jimat seperti itu. Kalau tujuannya tadi cuma dengan foto seseorang, ini foto seorang tokoh terkenal yang dia yakin ini punya kekhasan khusus, punya kekhususan di sini, bisa mendatangkan tadi penglaris atau rezekinya jadi lancar. Saran saya baiknya tidak dipajang, diturunkan dari dinding yang dia pasang dalam rumah. Doa kita dikabulkan enggak kalau samping rumah saya ada yang memelihara anjing? Kalau ibu enggak memelihara anjing itu enggak masalah. Samping rumah berarti samping rumah yang masalah, ibu enggak.
Dan yang jelas ibu nggak tenang karena ada gonggongan anjing terus. Ya, di antara gonggongan anjing itu karena melihat, anjing itu bisa merasakan adanya setan yang datang atau tidak. Ya, itu di antara fungsi gonggongan tadi. Maka intinya kalau ibu nggak memelihara sudah selamat. Banyak-banyak minta perlindungan pada Allah dari berbagai macam bahaya saja ketika itu. Bacaan yang bisa melindungi kita dari pagi sampai petang apa? Baca zikir pagi petang, ada dijual di toko-toko buku ibu-ibu, bisa dibeli, banyak terjemahannya. Kalau maaf mau tanya, kalau ada rumah di ruqyah itu bagaimana? Kalau zat rumah itu di ruqyah nggak perlu. Rumahnya di ruqyah, rumah itu benda. Benda untuk apa di ruqyah? Ya, benda itu nggak kena kesurupan. Ya, yang kena kesurupan itu orang, manusia. Sehingga yang ada cuma melindungi rumah dari gangguan. Yang pertama tadi zikir pagi petang bisa diamalkan. Bisa juga dengan baca surat Al-Baqarah. Yang dibaca itu tujuannya orang yang membaca itu supaya terlindungi. Bukan maksudnya meruqyah rumah. Nggak ada istilah ruqyah rumah. Benda itu nggak diruqyah. Apabila ada seorang anak perempuan, dulunya itu hasil dari perbuatan zina, lalu anak perempuan ini akan menikah. Siapakah yang menjadi wali nikahnya? Ayah kandungnya atau wali hakim? Saya jawab dari sisi dua hukum di sini, ibu-ibu. Kalau dari sisi hukum Islam, bapak biologisnya itu tidak bisa menganggap anaknya ini sebagai anaknya. Karena ketika berzina dahulu itu tidak memiliki ranjang. Bukan jadi pemilik ranjang yang sah. Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Yang namanya anak ini jadi milik dari pemilik ranjang. Sedangkan orang yang berbuat zina cuma mendapatkan al hajar, cuma mendapatkan batu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga anak tadi hasil zinanya tadi bapaknya ya itu cuma secara biologis saja. Secara hukum Islam itu tidak bisa dianggap anak binti siapa. Tidak bisa. Namun ketika kita menilik hukum yang ada di negeri kita ini, anak siapapun yang lahir tetap harus pakai akte. Nama orang tua ditulis nggak? Ditulis. Itu yang masalahnya. Saran saya kalau mau amannya, ketika dinikahkan dalam ijab kabul, baiknya bapak biologisnya tadi tidak menikahkan, dia langsung serahkan kepada wali hakim, kepada KUA, gitu saja. Ya, serahkan saja Pak, saya serahkan anak saya sudah dinikahkan oleh KUA saja. Nanti ada bentuk penyerahan perwalian ketika itu. Ya sudah, yang KUA nanti yang menikahkan anaknya tersebut. Wallahu a'lam. Ada disebut syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi itu bahasa Arabnya syirkun khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi SAW itu ibaratkan seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Kelihatan nggak? Semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Kenapa sampai disebut ini masuk syirik khafi? Karena syiriknya itu sama. Orang lain nggak tahu dia berbuat syirik. Contohnya di sini adalah perbuatan riya, pamer amalan tadi. Orang itu bisa khusyuk dalam sholat, namun kita tidak tahu batinnya seperti apa. Bisa jadi dia ini amalannya tidak nampak pada orang lain, namun Allah tahu dia itu sedang berbuat riya, pamer amalannya tadi. Berarti boleh minta diruqyah karena ain, digigit binatang dan kena sihir seperti kesurupan jin. Yang pertama boleh ketika darurat saja untuk mendapatkan 70.000 orang tadi. Yang kedua tawakalnya penuh kepada Allah, bukan pada peruqyah, bukan pada ustadz yang meruqyah, bukan pada kiai yang meruqyah, namun bertawakalnya pada Allah. Tadi sebelum tidur baca ayat kursi. Saya pernah diberitahu sebelum tidur juga membaca surat Al-Mulk. Iya, ada tuntunannya. Baca surat Al-Mulk sebelum tidur akan selamat dari siksa kubur. Jadi baca Al-Mulk bisa, baca ayat kursi bisa, baca dua-duanya lebih bagus. Jikalau seorang itu sebelum paham agama, sebelum tahu tentang orang-orang yang termasuk 70.000 orang tanpa hisab tadi, jika seorang itu sudah pernah beranggapan sial, apakah seorang itu bisa masuk 70.000 tadi? Dulu sering beranggapan sial. Apakah ada peluang untuk masuk 70.000 tadi? Ada.
yaitu saat ini tobat dan tidak percaya lagi seperti itu. Bagaimana ruqyah secara mandiri? Ruqyah secara mandiri itu gampang sekali. Sebelum tidur, ini cuma praktekkan saja zikir rutin coba. Sebelum tidur, ini diantara bentuk ruqyah juga. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil ditiupkan di tangan. Gini, baca Al-Ikhlas sambil tangannya dikumpulkan sini loh ibu. Dikumpulkan gini. Ya, ini disebutkan dalam hadis Aisyah. Lalu bacakan Al-Ikhlas lengkap. Lalu baca Al-Falaq lengkap. Lalu baca An-Nas lengkap. Setelah itu tangannya ditiup. Lalu usap ke muka dan bagian badan yang bisa dijangkau. 1 kali. Ulang lagi yang kedua kalinya. Baca apa tadi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup ke tangan lagi. Terus diusap. Ulang yang ketiga kalinya juga seperti itu. Dilakukan 3 kali. Ini sudah disebut ruqyah mandiri karena Aisyah itu mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW ketika meruqyah juga caranya seperti itu. Ibu rutinkan setiap mau tidur saja, itu sudah namanya ruqyah mandiri. Atau kita membaca ayat-ayat yang khusus untuk ruqyah. Pelajaran hal ini ada sendiri ibu-ibu. Bisa coba nanti cari di toko buku. Ya, toko buku, cari saja judulnya ruqyah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Nah itu nanti ada contoh di situ Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dipakai atau hadis-hadis yang dipakai untuk ruqyah. Ada orang yang datang ke seseorang yang dianggap bisa meloloskan diterima jadi PNS. Dan pada akhirnya dia memang diterima PNS. Apakah termasuk dosa syirik? Tergantung. Dia datangi siapa? Kalau datangi seseorang yang di situ dia minta supaya lancar dengan berikan sogoan, berarti dosanya karena memberikan sogoan tadi. Rasulullah SAW itu melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogoan. Ya, berarti masalahnya di sini. Ini nggak masuk syirik. Namun kalau dia datangi orang pintar supaya diberikan bacaan-bacaan, supaya diberikan sesuatu, supaya dia diterima jadi PNS, lihat yang diminta itu apa. Kalau datang kepada orang ini cuma minta doa saja belum masuk. Namun kalau sampai ada ritual-ritual yang aneh, nah nanti jatuh syiriknya di situ. Kalau terlanjur syirik bagaimana taubatnya? Taubatnya itu ada 3 syarat. Kalau pernah berbuat syirik, taubatnya itu ada 3 syarat. 1, menyesal. Bisa sambil nangis-nangis. Bisa sambil juga nangisnya dalam sholat taubat. Namun sholat taubat hukumnya sunnah, nggak wajib. 2, kembali taat. Berarti syiriknya tinggalkan saat ini juga, nggak dilanjutkan. 3, bertekad tidak mau mengulangi lagi di masa akan datang. Bertekad tidak mau lagi mengulangi di masa akan datang. Sehubungan dengan ibadah riya, bagaimana dengan ulama yang menyampaikan amalan-amalannya secara rinci yang dilakukan, yang disampaikan di hadapan jamaah? Kalau orangnya ini ingin mengajarkan ilmu, boleh. Tujuannya karena ingin mengajarkan ilmu. Dia sampaikan amalannya seperti ini, contohnya seperti ini, supaya yang lainnya termotivasi. Kita husnuzon pada dia seperti itu. Kemudian yang kedua, bolehkah bersilaturahmi dengan seorang dukun bukan untuk meminta bantuannya, tetapi karena dukun itu masih pemilik kita? Boleh, sambil didakwahi supaya tobat dari perdukunan. Jika ada tabib pengobatan alternatif atau tukang pijet yang bisa mengobati hanya dengan pijat saja, pijat sebentar bisa sembuh, termasuk syirik atau bukan? Enggak syirik, ini cuma pijat saja. Yang penting nggak ada ritual-ritual yang aneh. Kalau pernah melakukan syirik kecil, apakah tidak memiliki kesempatan untuk masuk dalam 70.000 tadi? Punya kesempatan masuk 70.000 tadi. Setiap orang yang berbuat syirik, yang penting sekarang bertobat. Tobat dengan 3 syarat tadi yang sudah disebutkan. Apa yang dimaksudkan dengan dukun? Apakah yang hanya meramal-ramal saja? Atau punya pengobatan yang aneh? Misal ada pengobatan yang hanya diraba saja, atau dari darah kotor atau batu ginjal dan lain keluar dari tubuhnya. Intinya di sini pengobatan itu, ini khususnya untuk pengobatan alternatif. Coba lihat yang pertama, pengobatannya aneh atau tidak, secara logika itu masuk atau tidak. Contoh, saya contohkan yang nggak masuk akal.
Ada kita punya penyakit, penyakit ini bisa ditransfer pada tubuh hewan. Pernah dengar nggak ini? Pernah ditransfer pada tubuh hewan ini. Lantas kita sembuh. Kira-kira di Universitas Gajah Mada ada kuliah seperti itu nggak? Ada nggak? Ada di jurusan Fakultas Kedokteran itu belajar kayak gitu, mentransfer penyakit pada tubuh hewan. Kalau nggak ada dan itu nggak pakai kuliah, langsung pintar sendiri, berarti ilmu aneh. Karena masa cuma orang itu yang belajar saja, nggak ada jenjang S1-nya, nggak ada jenjang S2-nya, nggak ada sampai S3-nya juga. Cuma orang ini saja yang bisa, aneh pengobatannya. Saya contohkan mau buktikan ilmiah, coba itu dipelajari nggak di kampus seperti ini. Kalau nggak dipelajari, cuma dari ilmu hitam saja, itu pengobatannya aneh. Yang kedua, coba lihat. Kita itu dikasih apa ketika bawa pulang? Apakah tadi seperti raja-raja yang dikasih, seperti jimat-jimat yang dikasih, seperti ada cairan-cairan yang aneh-aneh yang dikasih? Kalau seperti itu, ini pengobatan yang bermasalah. Yang ketiga, bisa lihat dari sisi amalan. Amalannya ini aneh-aneh enggak? Kok saya sampai disuruh zikir, baca zikir ini sampai 10.000 kali? Satu hari lagi. Kalau sudah berlebihan seperti itu, hati-hati dengan pengobatan seperti ini. Bagaimana hukum memakai kalung kesehatan? Tujuannya apa pakai kalung kesehatan? Sehat. Ada bukti ilmiah enggak? Ada eksperimen atau tidak? Kalau ada eksperimen boleh. Kalau enggak ada, cuma katanya saja, enggak, baiknya itu dihindari. Apabila ada khodam atau orang tua yang mengikuti di badan kita tanpa sepengetahuan kita, apakah itu termasuk syirik? Bisa jadi syirik kalau kita sampai mengabdi pada khodam tadi, pada jin tadi. Solusinya apa? Saran saya, orang yang punya khodam ini taubat yang pertama. Kemudian yang kedua, coba diruqyah. Ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya nantinya. Kalau mau tahu akibat dari punya khodam ini seperti apa, ibadah nggak tenang, ibadah nggak pernah khusyuk, baca Al-Quran selalu takut, dengar azan teriak-teriak. Kalau sudah keadaannya seperti ini, nggak mau ngaji di sini, suruh datang ke majelis mutia sini. Wah, saya takut ngaji nanti, saya kena sesuatu. Kalau sudah dengar ayat saja takut seperti itu, dengar hadis takut seperti itu, saran saya segera diruqyah saja. Bolehkah kita meruqyah orang yang kita anggap terkena gangguan jin dan tanpa seizin orang tersebut? Kalau boleh, bagaimana cara meruqyahnya dengan benar? Boleh seperti itu, dan ini bentuk menolong orang lain. Bisa bacakan Al-Fatihah, bisa bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bisa baca tadi ayat kursi sudah saya sebut, atau baca ayat yang mana saja yang ibu itu hafal. Seluruh bacaan Al-Quran itu bisa dijadikan bacaan ruqyah. Dulu saya indigo, pernah diruqyah dan tidak lagi ada gangguan atau dibantu atau ditemani jin. Alhamdulillah sudah hijrah beberapa tahun. Ibadah yang wajib dan sunnah saya kerjakan. Namun saya masih punya insting atau feeling yang kuat serta terkadang mimpi dan kejadian itu terjadi. Apa artinya saya masih ada gangguan jin? Indigo itu kata pakar peruqyah, mereka simpulkan bahwasanya indigo itu karena gangguan jin. Karena asalnya orang itu melihat di situ ada setan, di situ ada ini jin warna ini warna ini, situ juga ada, termasuk pada anak kecil. Itu suatu yang aneh. Ini bukan kelebihan, namun ini suatu yang aneh. Bisa jadi yang diruqyah anaknya, bisa jadi ini dari jin turunan dari orang tua. Berarti bapak ibunya coba dicek untuk diruqyah. Bagaimana kalau waktu makan lupa baca bismillah, di tengah makan baru ingat, apa yang harus dilakukan? Baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillah awalahu wa akhirahu. Ya, terus yang terakhir, bagaimana jika pernah beranggapan sial kepada hari tertentu? Bagaimana solusinya agar Allah mengampuni jika dilihat tiarah merupakan dosa besar? Dalam sebuah hadis dan Al-Quran, Allah berfirman akan mengampuni dosa selain dosa besar. Lalu bagaimana dengan tiarah tadi yang kita itu perbuat? Ibu mempunyai anggapan sial, dulu pernah melakukan seperti itu, kewajibannya tobat.
Ini karena perbuatan syirik. Tobatnya apakah diampuni? Diampuni. Dosa syirik besar maupun syirik kecil, selama kita bertobat ketika kita hidup, Allah akan ampuni. Adapun dalil yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalimat tidak akan mengampuni dosa syirik itu jika dosa syiriknya dibawa mati tidak bertobat. Namun kalau ketika hidupnya itu bertobat, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya walaupun yang dilakukan itu adalah perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami jawab untuk bahasan tadi. Ada yang tanya kami lewat tulisan, namun pertanyaannya saya belum mau jawab saat ini. Nanti bisa hubungi saya saja langsung tentang pertanyaan tentang tas, pen dan macam-macam. Ya, ada juga tentang masalah bunga bank. Nanti saya jawab sendiri. Itu saja. Kami rasa cukup. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir. Apa Bu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukunya Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Cari buku terjemahannya ada Bu. Sampun? Taib. Nah kemudian itu yang saya sampaikan sebelum saya tutup. Ada dijual buletin ini. Buletin ini bisa dibagi untuk ibu-ibu pengajian ataupun Jumatan. Saya terbitkan setiap pekan 1 kali. Sebenarnya untuk buletin Jumatan, namun ibu bisa pakai juga untuk bagi di pengajian-pengajiannya supaya jamaah itu ada bacaan. Bahasanya tentang tauhid, ibadah dan macam-macam. Setiap bulan nanti ada 4 edisi. Ini satu plastik ini ada 50 lembar. Nanti di belakang ada mas yang jual situ, bukan jual, infak. Satu bundel ini 50 lembar, isinya 50 tadi, harganya 50.000. Infaknya 50.000. Ya, ini judulnya Musibah Antara Ujian dan Siksa. Bisa dapatkan di sana, jumlahnya cuma terbatas. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuat iman, dimudahkan untuk senantiasa menjaga ketakwaan, dijauhkan dari perbuatan syirik, dijauhkan dari dosa-dosa besar, dijauhkan dari amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan, dan mungkin senantiasa diberikan keistiqomahan. Itu saja, kita cukupkan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.